mommy, thank you, daddy. You are precious to me. Thank you, brother, thank you, Peanut. I love you all for sure. Thanksgiving Day, it's Thanksgiving Day. Let's be thankful, let's be thankful. Thanksgiving Day, a thankful day. Thank you, Grandma, thank you, Grandpa. You are precious to me. Thank you, Uncle, thank you, Auntie. We are a family. Thanksgiving Day, it's Thanksgiving Day. Let's be thankful, let's be thankful. Thanksgiving Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial untuk menghitung data uji validitas, reliabilitas, dan normalitas. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas. Validitas itu adalah seberapa sah atau akurat sebuah alat ukur dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, kalau kita membuat kuesioner untuk mengetahui tingkat stres, itu apakah pernyataannya benar-benar bisa menggambarkan stres atau malah ke hal lain. Menurut Azwar, validitas itu adalah sejauh mana alat ukur dapat mengukur kesesuaian dengan tujuan pengukuran itu sendiri. Kalau alat ukurnya valid, artinya hasilnya bisa dipercaya. Validitas itu terbagi dari beberapa bagian, tergantung dari cara pengujiannya. Yang pertama itu validitas berdasarkan jenis pengujian. Ada validitas isi, untuk mengukur apakah item-item dalam alat ukur sudah mencakup sebuah aspek yang ingin diukur. Contohnya, kalau membuat kuesioner tentang kepuasan pelanggan, pertanyaannya itu harus mencakup semua aspek kayak kualitas produk, pelayanan, dan harga. Biasanya divalidasi oleh para ahli atau expert judgment. Yang kedua itu ada validitas kontrak. Untuk menguji apakah alat ukur ini benar-benar mengukur konsep yang dimaksud. Contohnya, kalau kita mau mengukur kecerdasan emosional, semua item harus relevan seperti teori kecerdasan emosional, bukan malah ke aspek lain seperti kecerdasan logis. Ini dites lewat analisis statistik atau faktor analisis. Yang ketiga ada validitas empiris. Untuk mengukur hubungan alat ukur dengan kriteria eksternal atau standar yang relevan. Contohnya, tes kemampuan matematika divalidasi dengan membandingkan hasilnya terhadap nilai ujian matematika di sekolah. Dibagi lagi itu menjadi dua. Itu konsulen validity, yaitu dibandingkan dengan kriteria pada saat yang sama. Dan predictive validity itu mengukur kemampuan alat ukur untuk memprediksi hasilnya di masa depan. Validitas itu juga dibagi berdasarkan proses analisisnya. Yang pertama itu validitas internal. Itu mengukur sejauh mana item-item dalam alat ukur saling berkorelasi dengan tujuan penelitian. Diuji dengan korelasi antara skor item dengan skor total, seperti yang dilakukan di dalam SPSS tadi. Yang kedua itu adalah validitas eksternal. Pengukuran ini berfungsi untuk mengukur apakah hasil alat ukur itu bisa digeneralisasi ke populasi yang luas, biasanya terkait dengan realitas di luar alat ukur. Baik, selanjutnya itu adalah
Uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu untuk mengecek apakah alat ukur yang kita pakai itu konsisten atau enggak kalau digunakan berulang kali. Jadi alat ukur yang reliabilitas bakal kasih hasil yang stabil meskipun dipakai dalam situasi yang sama berkali-kali. Contoh gampangnya, bayangin abang-abang yang punya timbangan. Kalau berat badannya 70 kilo, terus ditimbang hari ini, besok, dan lusa. Hasilnya tetap 70 kilo, berarti timbangannya itu reliable. Tapi kalau hasilnya berubah-ubah tanpa alasan, itu artinya timbangannya nggak reliable. Fungsi dari reliabilitas ini untuk menjamin konsistensi data. Kalau alat ukurnya nggak konsisten, berarti hasil penelitiannya bisa salah. Selanjutnya, kalau itu untuk meningkatkan kepercayaan hasil. Data yang reliable bikin hasil analisis itu jadi lebih terpercaya. Bisa juga untuk mendeteksi kesalahan. Misalnya ada pertanyaan yang membingungkan responden, jadi nggak konsisten jawabannya. Sedangkan jenis-jenis reliabilitas itu ada dua, itu reliabilitas internal, mengukur konsistensi antara item dalam satu instrumen. Selanjutnya dicek pakai Cronpich Alpha, itu paling sering dipakai dalam SPSS. Yang kedua, reliabilitas eksternal, mengukur konsistensi alat ukur dari waktu ke waktu. Misalnya diuji pakai tes restats, itu alat yang biasanya alat ukur diuji 2 kali di kelompok yang sama. Yaitu data normalitas. Uji normalitas itu untuk mengecek apakah data yang kita punya tersebar secara normal atau tidak. Data yang normal biasanya kalau kita plot bentuknya itu seperti lonceng atau distribusi normal. Ini penting karena banyak analisis statistik ya uji T atau ANOVA, bentuk data yang distribusinya normal biar hasilnya akurat. Gampangnya uji normalitas itu kayak ngecek kesehatan data sebelum diproses lebih jauh. Kalau datanya nggak normal, kadang kita harus pakai metode statistik alternatif seperti uji non-parametrik. Fungsi uji normalitas itu yang pertama untuk menentukan jenis uji statistik. Kalau datanya normal, pakai uji statistik parametrik. Sedangkan kalau datanya tidak normal, itu pakai uji statistik non-parametrik. Misalnya Mann, Whitney, Kruskal, dan Wallis. Nah, yang kedua itu untuk memastikan keabsahan analisis. Analisis yang dipakai asumsi distribusi normal nggak akan akurat kalau datanya itu tidak normal. Yang ketiga, mendeteksi outlier. Itu uji normalitas jika bisa dibantu dengan melihat apakah ada data yang jauh banget dari data lainnya atau outlier. Contoh kasusnya itu misalnya abang-abang yang punya nilai uji dari 50 siswa. Jadi mau tahu apakah nilai itu tersebut distribusi normal atau tidak. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial untuk memasukkan data kuesioner ke dalam SPSS 26. Jadi di sini yang pertama kita harus menyiapkan dulu data yang akan kita uji. Di sini saya sudah diberikan data yang akan diuji. Nah, di sini kita akan memblok semua data yang akan kita uji sampai ke bawah. Terus kita copy, Ctrl C, dan kita masukkan ke data SPSS. Nah, di sini di pojok satu yang di bawah paling atas itu kita klik kanan, lalu paste with variable names. Nah, ketika sudah terpaste di sini, selanjutnya kita klik yang analyze. Yang analyze ini kita klik, selanjutnya kita untuk mencari data uji validitas itu kita
klik yang correlate, lalu bivariate. Selanjutnya kita save panah bawah yang dari X2.1 sampai kepada X2.5. Kita tinggalkan saja tentang total skornya. Selanjutnya kita pindahkan ke kanan, lalu pastikan bahwa correlation-nya ini di percent dan test of significance-nya di two line. Jangan lupa juga centang yang di flag significant correlation, lalu klik OK. Nah, di sini kita sudah menemukan hasilnya, yaitu jika hasil datanya itu di atas 0,5, berarti datanya itu valid. Selanjutnya kita untuk mencari data reliabilitas itu, kita klik analyze, selanjutnya di scale, lalu reliability analysis. Kita klik, lalu kita shift panah bawah yang ini, kita sampai di X2.1 sampai X2.5. Lalu kita pindahkan ke kolom items yang panah yang di atas ini. Selanjutnya pastikan bahwa modelnya itu alpha. Lalu kita klik OK. Di sini sudah keluar hasil reliability statistiknya. Kalau di atas 0,5 itu hasilnya adalah valid. Selanjutnya analyze. Ini untuk mencari data normalitas. Kita klik analyze lagi, lalu kita descriptive statistik. Lalu kita explore dan kita pindahkan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Yang ini agak berbeda dari kita sampaikan ke total skornya, dari kita pindahkan ke yang paling atas, dependent list. Lalu pastikan bahwa confidence intervalnya itu di 95%. Lalu yang di plots-nya jangan lupa dicentang yang normality plots with test. Lalu continue. Bahkan di display-nya ini adalah plot. Oke. Kita tunggu hasilnya untuk uji normalitasnya. Nah, sini ujinya sudah tertera. Kita lihat di test of normality-nya di sini hasilnya itu ada total skornya itu 200. Sekian untuk soal yang pertama. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial yang mencari tugas layanan. Pertama-tama kita harus blok dulu kuesioner yang sudah dihasilkan, lalu kita copy dan kita pindahkan ke SPSS. Ini sudah kita copy hasilnya. Lalu kita cari untuk data hasil uji variabelnya. Yang pertama itu kita klik analyze, selanjutnya correlate, lalu bivariate, dan kita salin ini ke sebelah kanan. Lalu, jika sudah tersalin, pastikan bahwa correlation-nya sudah tercentang semua, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya ini udah selesai data. Ini data itunya. Validitasnya, uji validitasnya, dan selanjutnya kita cari reliabilitasnya. Kita klik analyze, lalu scale, dan reliability analysis. Setelah itu lalu kita pindahkan dia dari kiri ke kanan, dari X3.1 sampai X3.5. Kita pindahkan ke yang items, dan modelnya di sini kita gunakan alpha. Lalu kita klik OK, dan ini hasilnya dari reliabilitas. Selanjutnya, kalau kita untuk mencari data normalitas, kita klik analyze lagi dan descriptive statistik, lalu ke explore, dan kita pindahkan dari X3.1 sampai ke total score, kita pindahkan ke dependent list, lalu
di sini kita cek statistiknya harus confidence intervalnya itu di 90%, dan plots-nya itu jangan lupa kita centang di normality plots-nya. Lalu continue dan kita klik oke. Tunggu hasilnya. Nah, jika sudah seperti ini hasilnya, itu sudah selesai. Hmm, hmm, hmm. Oke, sekian tugas saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.